Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Masih berjumpa kembali dengan saya. Tidak bosan-bosannya Om Silent di morning briefing hari ini tanggal 19 Agustus 2020 yang mengakhiri minggu ke berapa nih? Minggu ketiga di bulan Agustus. Jadi cuma 2 hari marketnya, jadi harusnya market agak sepi harusnya ya, tetapi yang apa yang kita lihat sepekan terakhir ya 6 candle biru gitu kan. Bahkan kalau kita track dari 10 candle terakhir gitu kan, cuman hanya ada 1 candle merah, sisanya bullish ya, bahkan terus menerus membuat new high sejak penurunan terdalamnya gitu kan, low terdalamnya di tanggal 24 Maret ya. Jadi terus membuat new high dari waktu ke waktu ya. Bahkan ini pun dia break lagi gitu kan, dia break 5279 ya, resist kecil. Oke, indikatornya pun dari indikasinya sell udah mulai muncul lagi nih, panah merah, buy lagi ya. Jadi unik ya, market unik. Jadi maka dari itu morning briefing kemarin gitu kan, saya bilangnya judulnya terserah ya. Mungkin kali ini ya saya akan tulis judulnya lanjutkan ya. Siapa tahu ketika saya tulis lanjutkan besoknya market koreksi ya. Tetapi kita bahas dulu market secara teknikal. Oke, secara teknikal kita ngomong teknikal nih ya. Kalau kita ngomong technical analysis gitu kan, TA ya, ini ada trend line ya. Jadi entah di morning briefing keberapa saya sebenarnya sudah ada sebut ya, entah Bapak Ibu dengar atau tidak. Di morning briefing tersebut saya bilang bahwa bentar, ini kurang rapi sih, saya agak rapihkan dikit ya, karena kalau gambar trend line-nya agak miring ya agak kurang akurat gitu kan. Oke, nah aduh kurang panjang ya, sebentar ya Sobat Silent. Oke, kita tarik agak panjang. Nah, seperti ini. Ya, jadi ya ada trend line besar gitu kan, ada trend line cukup besar gitu. Jadi polanya mungkin pola wedge yang dengan time frame yang besar berbulan-bulan seperti itu. Ya, jadi kalau kita cek ini masih ada gap ya, atau selisih gitu kan, selisih naik itu di sekitar sini ya. Jadi kalau kita cek ke market ya dari trend lainnya, itu masih ada kemungkinan ke range area 5344, 5350 ya, 5340 sampai 5350 seperti itu ya, 5350 ya. Ini kalau kita berdasarkan trend line. Nah, harusnya setelah itu ya harusnya nanti akan terpantul dulu ya, terpantul ke bawah harusnya ya. Jadi saya coba gambarkan lagi trend line tengahnya ya. Waktu itu saya gambar kemana ya? Oke, kalau saya gambar nah kurang lebih mungkin seperti ini ya. Oke, sama ya, presisi seperti itu. Baru nanti kita gambar trendline bawah ya. Jadi kita asumsikan sekarang ada 3 trendline yang besar gitu kan. Jadi ada 3 trendline ya, ini sama jadi presisi. Jadi ada 3 trendline besar sekarang market ya. Jadi gambarannya seperti ini, bisa difoto gitu kan. Jadi Bapak Ibu tahu. Nah, ketika nanti sudah muncul candle merah atau shooting star pas nyentuh trend line, itu nanti akan mengindikasikan market turun ya. Tetapi kalau masih nanggung gitu kan, dia belum pas kena trend line ya, harusnya masih ada chance naik ya. Tetapi ya saya terserah lah ya, dia mau naik mau enggak ya. Sekarang saya sudah tidak peduli, tetapi saya tetap warning Bapak Ibu sekalian untuk berjaga-jaga, tetap siapin cash ya. Yang mau invest cicil ya, jangan ditunggu ya. Saya sudah bilang dari bulan Juli ya kan, bahkan bulan lalu saya bilang yang invest cicil, nggak usah khawatir, cicil aja tiap bulan dari gaji. Misalnya beli BBNI gitu kan, beli 10 lot atau 5 lot sesuai dana Bapak Ibu ya. Jangan tunggu sampai aduh saya mau market turun 5 hari berturut-turut, nggak bisa juga ya. Jadi daripada kita sibuk nunggu sesuatu yang tidak pasti terjadi gitu kan, lebih baik yang mau invest cicil
Ya, kecuali yang short term atau swing baru dihitung-hitung teknikalnya gimana, break trendline-nya gimana dan sebagainya. Ya, tapi dari gambar trendline ini sudah jelas bahwa market sudah membentuk, sekarang ini sudah berada di sini. Ya, di line pertama dan line kedua. Ya, jadi harusnya dia akan sideways di rentang ini aja ya. Dan sudah sangat sulit bisa ya, tapi mentok-mentok di 47500 ya. Di 4752. Seperti itu ya. Jadi mentoknya di sini harusnya. Ya, harusnya. Tapi kalau tiba-tiba dia break trendline ini gimana, Om? Ya sudah. Ya, secara teknikal ya bagus sekali gitu kan. Dia sudah nutup gap lagi. Ya, ini gapnya tertutup, tinggal nutup gap yang ini. Ya, masih banyak gap sih sebenarnya. Tapi gap-gap besarnya itu di sini penentuannya. Ya, tetapi harusnya saya rasa gap-gap ini baru akan tertutup nanti di sekitar memasuki bulan Oktober, bulan-bulan kuartal 3. Harusnya seperti itu. Oke, kita cek dulu gold ya. Kita cek dulu commodities maksudnya. Oke, koreksi crude oil dan tim gitu kan. Goldnya ini koreksi ya. Memang sempat naik gitu, sempat nyentuh 2000 berapa gitu ya. Tetapi akhirnya koreksi. Terpukul lah ya. Jadi kalau kita cek chartnya nih, nah ini sudah mulai bentuk ini nih. Ya. Nanti kita cek lah, nanti kita cek penutupan goldnya ya. Kalau candle-nya jelek seperti ini, ya ini mengindikasikan tidak kuat naik lagi ya. Ini sudah naik cukup banyak ya, jadi harusnya koreksi. Ya, dan kalau Bapak Ibu perhatikan ya apa namanya gold ya, terutama di MDKA gitu kan, di MDKA dan juga MDKD ya. Saya cek MDKA gitu kan. Lucu ya, ini candlenya juga jarum pentul gitu kan, meskipun stokastiknya bagus. Nah, tapi kalau Bapak Ibu jeli, ini sudah jelas sekali hampir 50% lah saya ngomongnya sudah membentuk pola head and shoulder. Ya, ini sudah membentuk pola head and shoulder, tinggal satu shoulder lagi, bahu kiri gitu kan nih. Saya gambarkan ya. Nah, 1 2, oke, ini head pertama, ini kepalanya gitu kan, lancip. Nah, ya tinggal dia besok kalau masih naik gitu kan seandainya. Nah, jadi head and shoulder. Ya, tetapi nggak tahu ya, candle ini masih belum terbentuk gitu kan. Tetapi kalau seandainya candle ini terbentuk, menjadi warning untuk MDKA. Ya, ini jelas pattern reversal ya, reversal dari up to down ya. Tetapi saya rasa sih meskipun reversal harusnya nggak parah-parah amat, karena saya cek bandarmologinya itu bandar masih pegang di sekitar 1740-an ya, kecuali bandarnya si CS ya, saya kasih bocoran saja, kecuali si CS nanti distribusi ya sudah ya, kita harus out juga. Jadi untuk yang megang MDK waspada kalau terbentuk pattern seperti ini. Mungkin besok masih dikasih naik ya, terus nanti candle berikutnya turun. Nah, penentuannya di sini ya. Penentuannya itu ada di support sini. Ya, di sinilah kurang lebih ya, di 1700-an lah kita ngomong. 1690 sampai 1700. Ya, agak nah seperti ini ya, sudah jelas patternnya 1 2 3. Oke. Jadi makanya saya nggak rekomendasi MDKA ya, meskipun member nanya, "Om, nih boleh nggak?" Ya boleh-boleh saja, asalkan cek goldnya. Tetapi MDK sudah tidak jadi rekom resmi karena sudah agak rawan seperti itu ya. Tapi balik lagi, kalau goldnya masih terus naik, sentimennya masih bagus gitu, ya nggak menutup kemungkinan akan tetap naik. Ya, ini cuman pattern, belum terbentuk sempurna. Bisa saja sahamnya naik terus, kita juga nggak tahu ya. Oke, tetapi yang jelas kalau dia belum bisa break di 2120, ya sudah ya, maka sangat potensial sekali terbentuk pattern head and shoulder ini. Oke, nah gold sudah, lalu kita cek Dow pun koreksi ya, tapi ISG kuat sekali, strong ya, mungkin karena investor domestiknya banyak ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan krisis di 2008 gitu kan, dengan krisis di 1998, di mana ketika kedua periode tersebut market hancur habis-habisan gitu kan. Tetapi kenapa di krisis pandemik seperti ini? Ya, kenapa di krisis pandemik seperti ini yang sebenarnya cukup
luar biasa gitu kan. Bahkan Indonesia juga resesi teknikal gitu kan, secara teknikal secara kuartal per kuartal itu turun terus gitu. Tetapi kenapa marketnya kuat? Ya, meskipun hancur tetapi recovery cepat. Ya mungkin karena perbedaan investornya ya. Jadi di 98 dan 2008 investor asing luar biasa mendominasi. Tetapi makin ke sini sudah mulai tergeser posisinya dengan investor lokal. Jadi ketika asing buang besar-besaran, investor lokal sudah bisa menampung tekanannya. Jadi ibaratnya apa ya? Ibaratnya itu lebih tertahan ya, lebih tertahan penurunannya. Jadi seperti contoh di sini ketika asing buang gila-gilaan 1,4 triliun, tetapi lambat laun mulai naik lagi. Ya, ditahan oleh investor lokal. Dan untuk saham-saham banking pun seperti BBRI, Gudang Garam gitu kan, justru asingnya malah beli lagi, collect gitu. Jadi ibaratnya asingnya dalam tanda kutip kalau kita ngomong bodohnya sudah frustasi, dijual nggak turun, ya udahlah dia collect beli. Ya logika simpel lah gitu. Tetapi yang mau saya tekankan mungkin kenapa market cepat recovery ya karena memang investor lokalnya semakin banyak. Jadi penopangnya ketika asing guyur itu sudah efeknya sudah tidak begitu luar biasa. Mungkin ya. Tapi tetap selagi belum kuartal 3 gitu kan, belum dekat-dekat kuartal 3 kita tetap harus berjaga-jaga. Oke? Nah, palm oil juga rata-rata komo turun ya. Oke, coffee, beef, live cattle ya, live cattle turun tipis. Oke, nikel masih positif ya. Jadi ada hal yang menarik sih ya. Jadi kalau saya cek nikel di sini, gitu kan? Kalau saya cek, ya, ini chartnya bagus, ya. Jadi kalau kita bisa gambarkan trend line, dia sudah break gitu kan? Ini dia sudah break resisten nikel ya. Ini tinggal resisten di sini nih. Ini di berapa nih ya? Nah, di sini ya di 14.542 which is itu sudah tertembus ya. Sekarang itu di 14. Oh, belum ya, belum tertembus ya. Tetapi sudah dekat resisten. Jadi kalau kita cek dari grafik pun ini bentuk head and shoulder juga 1 2 3 break ya, dia sudah breakout. Ketika dia sudah confirm break di 14.500 sekian ya, nikel ini bagus ya. Jadi secara chart itu uptrend. Oke, kalau kita cek weekly-nya ini juga ya terpantul di trend line nih. Oke, ada trend line besar juga ya, next targetnya di 15.300. Oke, tapi kalau kita cek chartnya secara short term ya, secara short term itu strong uptrend ya, secara short term. Oke, money-nya juga cukup peak sekali, cukup bottom sekali. Ya, ini kalau kita tarik garis dia sudah pas mantul di trend line. Jadi tinggal ya, money-nya sudah cukup bagus ya, sudah membentuk pola double bottom di sini ya, bahkan di sini sudah terbentuk pola double bottom. Jadi saya rasa nikel prospeknya ya, meskipun saya bukan trader komo ya, saya nggak main di komoditas, tetapi kalau kita cek, yes, cukup bagus ya, candle-nya cukup bagus gitu. Jadi akan berdampak bagus untuk saham-saham Antam ya, yang sudah naik duluan sebenarnya, Antam, terus juga Inco gitu kan, Antam, Inco yang terus naik ya, terus juga ada DKFT ya. Nah, ini yang nikel ya, ini DKFT bagus juga nih ya, terpantul di sini gitu kan. Biasanya sih kalau ada terpantul gitu besoknya harusnya ada rebound cukup banyak ya, nanti kita cek lah DKFT ya, bisa jadi watchlist juga untuk teman-teman. Oke, jadi sedikit bocoran rekomendasi saja buat Bapak Ibu yang mau kiranya apa namanya ya, stock pick gratis gitu. Bapak Ibu mungkin bisa watchlist BRPT salah satunya ya. Market mungkin akan koreksi, tapi kalau nggak koreksi gitu kan, BRPT masih bisa jadikan pilihan ya. Jadi masih sideway gitu kan, masih sideway ya Bapak Ibu, masih sideway, nggak usah khawatir berlebih gitu ya. Ini masih sideway pendek sekali. Oke, ini masih sideway pendek, tapi kalau kita lihat dari chart ya, setidaknya dia bentuk
lower low ya, dia bentuk sedikit lower low. Nah, ini kan cakep nih ya, dia bentuk sedikit lower low. Oke, dia bentuk ya, dia bentuk wedge ya, bentuk wedge kecil ya, triangle lah kalau Bapak Ibu mau gampangnya. Oke, semoga dia bisa breakout hari ini ya untuk BRPT. Oke, jadi kalau confirm dia bisa breakout cukup menarik. Jadi bisa dipantau BRPT untuk watchlist di hari ini. Ya, next watchlist gratis yang akan saya berikan itu Pura. Ya, jadi Pura juga membentuk pattern besar. Ya, jadi kalau kita gambarkan gitu kan, ini pas-pasan sekali di trend line. Ya, syukurnya sih nggak turun ya. Tapi saya closingnya di 126. Saya pikir closing di 127. Tapi kalau kita cek ini sudah membentuk pola yang cukup luar biasa ya. Jadi sudah membentuk pola pennant gitu kan, atau pola triangle pattern sama saja. Ya, jadi kalau kita cek gitu kan, kalau kita cek ya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti inilah ya kalau kurang lebih. Oke, saat dia sudah terpantul. Nah, ini dia sudah di peak di bottom dari trend lainnya gitu kan, terpantul juga masih tertahan di moving average 21 pas-pasan. Oke, saya rasa dalam beberapa hari ya, jadi kalau kita cek secara pola ini dia akan uget-uget selama beberapa hari ke depan. Ya, di sini 5 hari, di sini 5 hari. Nah, ini menarik. Kita akan lihat Pura akan bisa naik berapa hari. Ya, candle-nya kecil-kecil ya, jadi jangan kaget. Candle-nya kecil-kecil tapi kayak anak tangga. Nah, penentuannya ini sudah sideways dan bentuk makin lama makin ngerucut. Tinggal tunggu dia break atas atau break bawah. Kalau dia break atas, bagus sekali. Tapi kalau ketika dia break bawah, kita harus hati-hati ya. Jadi penentuannya ketika dia break atas atau break bawah akan menentukan kemana harga saham Pura. Ya, tentu fokus utamanya ketika dia bisa breakout di 145 untuk Pura. Ya, jadi ketika Pura bisa break di 145 gitu kan, akan bagus sekali. Ya, akan bagus sekali. Ya, tapi kalau dia tiba-tiba di breakdown, ya sudah, ya bagi yang punya Pura mau nggak mau harus cut loss. Karena secara teknikal, secara pattern ini sudah nggak bagus. Ya, ingat ada Pura, ada anaknya Pura W. Tetapi Pura W saya tidak sarankan. Ya, tapi ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Pas presisi tertahan di moving average-nya. Oke, ini juga tertahan, iya kita nggak tahu. Ya, jadi kalau kita cek, harusnya dia akan bentuk anak tangga lagi ke atas. Nantinya, kalau si Puranya bisa break up, ya breakout resistant, biasanya warannya itu bisa naik gila-gilaan. Ya, nggak menutup kemungkinan bisa langsung naik 100%. Nggak menutup kemungkinan. Ya, nggak menutup kemungkinan. Oke, untuk member VVIP ataupun peserta alumni STAC tentu tahu harga wajar waran Pura sekarang berapa. Ya, tentu Bapak Ibu ya peserta STAC harusnya sudah bisa tahu harga wajar saham Pura berapa, dan itu bisa menjadi target price sebenarnya. Dengan catatan Puranya tetap positif. Ya, jadi buat Bapak Ibu yang belum join Silent Trader Academy Class, batch 3 terakhir bisa segera daftar ya, karena saya batasin kuota 50 orang ya untuk batch terakhir sementara. Oke, mungkin itu dulu ya, saya nggak tahu sih besok keluar kota atau tidak, nanti saya infokan ya. Kalau nggak jadi hari Rabu ya hari Kamis. Oke, karena hari Kamis hari libur jadi nggak masalah. Oke, sekian dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be cuan.